Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saya mengucapkan sekali lagi kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih rekan sahabat Hanitolan dan semua para pemirsa, selamat tahun baru. Semoga di tahun baru apa yang tidak kita bisa raih di 2021 kita bisa raih. Misalnya kita mau minta tempat tinggal ya, untuk kita bisa lebih baik berada di tempat kita sendiri, dan kiranya Tuhan mengabulkan seluruh permohonan kita di 2022. Nah, tadi perpisahan tahun saya berbicara bagaimana kita sebagai orang yang percaya meninggalkan dan memasuki 2022 bersama dengan Tuhan. Tetapi karena ini masih ada hubungannya, maka saya akan tetap memberikan judul yang sama karena masih ada kaitannya dengan itu, dengan malam perpisahan tahun itu. Nah, jadi ketika orang meninggalkan 2021 dan memasuki 2022 bersama dengan Yesus, yang tadi perpisahan tahun, jangan bersungut-sungut, jangan berkeluh kesah, jangan khawatir, dan supaya kita tetap mengalami kemuliaan. Nah, yang kedua ini adalah orang-orang yang bersama dengan Yesus itu, dia memasuki tahun 2022 ini, dia akan penuh dengan ucapan syukur. Bayangkan, dia bisa meninggalkan 2021 dan di sore, di malam hari ini, dia bisa masih menikmati bagaimana penyertaan Tuhan hampir satu hari dalam penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Dan tentu ada hal-hal yang baru, kekuatan baru yang kita nikmati di pagi hari ini, di malam hari ini. Dan doa dan harapan saya, terus kekuatan Tuhan, urapan Allah, penyertaan Tuhan menyertai roh, jiwa, dan tubuh kita ini. Supaya apa? Supaya kita dapat terus memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, jadi orang-orang yang bersama dengan Tuhan memasuki 2022, yang pertama adalah orang-orang yang pintar bersyukur. Ya, jadi 1 Tesalonika 5 ayat 18 demikian bunyi firman Allah. Satu Tesalonika, saya buka Filipi. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur dalam segala hal, apalagi memasuki 2022 ini, itu adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan, hal yang dimaui oleh Tuhan. Dan ketika kita bersyukur, berterima kasih buat apa yang sudah terjadi di 2021 dan memasuki 2022 tetap bersama dengan Tuhan, dan kita bersyukur buat segala penyertaannya, buat segala berkatnya, buat segala belas kasihannya, buat segala penyertaannya, buat segala kasih sayangnya, buat segala kemurahannya, buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya di 2021 dan sampai saat ini saya masih merasakan bagaimana sakitnya tangan saya ini. Ya, saya tidak tahu kenapa, tetapi ketika tidur atau ketika bergerak itu sangat sakitnya luar biasa. Kadang-kadang mau bangun saja sukar, ya. Dan kalau sudah enak tidur lalu nggak bisa enak tidur karena harus setiap berapa waktu ini kita harus apa supaya enak lagi dipindahkan. Tetapi saya bilang saya tetap bersyukur
dalam situasi segala apapun saya mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Bayangkan selama bertahun-tahun saya gunakan kekuatan saya gunakan segala potensi saya begitu luar biasa, dan tiba-tiba saya tidak dapat berbuat apa-apa. Betapa kerdilnya saya ini. Betapa saya rasa saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya bilang sama istri saya tetap bersyukur kepada Tuhan, dan saya sekalipun demikian saya memaksakan diri, kalau sudah tidak kuat, ya saya istirahat. Tetap memaksakan diri untuk mengerjakan ya perpindahan saya dari atas ke bawah, karena banyak hal yang belum selesai, dan itu membuat saya tidak sempat melayani di dalam bulan ini, apalagi yang minggu yang lalu tidak bisa listrik di kami padam ketika siaran, dan pada akhirnya tidak bisa ditayangkan. Nah, tetapi yang mau saya katakan, dalam segala hal apapun yang kita alami seharusnya kita bersyukur. Dan saya bersyukur saya bisa menggoyang-goyangkan tangan. Makanya saya tidak nggak pegang Alkitab, karena saya ingin menggerakkan tangan saya supaya lebih enjoy gitu. Ya, nampaknya lebih nikmat begitu. Ya, jadi beberapa hari itu rasanya tidak enak, ya, tidak enak. Bangun pun, ya, tidak enak. Bergerak pun tidak enak. Diangkat pun tidak enak. Tetapi hari ini sudah jauh lebih baik, ya. Ya, walaupun ya masih kerosok, ya. Tetapi saya merasakan seperti dia terlepas sendi-sendi enselnya itu dari ya, kalau tidur juga sangat suka dan perlu jeritan. Tapi saya namanya orang laki-laki, nggak pernah saya menjerit biar ada istri saya paling aduh gitu. Tapi kalau tidak ada, aduh Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, dan saya tidak tahu bagaimana caramu untuk menyembuhkan saya, tapi sembuhkan saya. Itu saja yang saya percaya. Saya bersyukur bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Jadi memasuki 2021, jangan takut, jangan gelisah, tapi percaya pada Tuhan yang menyertai engkau. Percaya pada Yesus yang menyatakan kekuatannya kepadamu, kepada kita semuanya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Masuki 2023 ini dengan optimis, jangan pesimis. Orang-orang yang optimis itu kan sekalipun tidak ada peluang, melihat peluang. Ada peluang, wah, semakin galak. Dan orang-orang yang pesimis, walaupun ada peluang, itu dianggap jeratan. Ya, tapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan membuat peluang-peluang bagi kita untuk menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan yang baik itu. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Kalau engkau pintar bersyukur kepada Allah, engkau suka bersyukur kepada Allah, itu adalah kehendak Allah. Saya sudah pernah katakan, sekalipun saya mengalami kehilangan semuanya, tapi saya bisa bersyukur, saya bisa tetap mengucap terima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Bersyukur itu adalah kunci pamungkas untuk kita Tuhan. Dan apa yang hilang bisa Tuhan ganti dengan caranya sendiri. Dan yakin dan percayalah, Tuhan itu Tuhan yang maha baik, yang akan menyatakan kebaikannya kepada kita. Sudah mulai ya. Puji nama Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, biarkan kita cakap untuk bersyukur. Yang kedua, percaya pada pemeliharaan Tuhan. Jadi memasuki 2000 dengan kekuatan kita. Jangan memasuki 2022 ini, saya kan bisa, saya kan di 2021 sudah diberkati oleh Tuhan, usaha saya maju, apa lagi yang perlu? Tidak perlu lagi berdoa, tidak perlu lagi menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Jangan sombong. Saya mau katakan kepada kita semuanya, tetaplah percaya akan pemeliharaan Tuhan. Tetaplah percaya akan penjagaan Tuhan dalam kehidupan. Karena
Siapa yang paham dalam Amsal 28 ayat 25b. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, percaya pada pemeliharaan Tuhan, Allah memberikan terus kelimpahannya kepada kita. Kelimpahan kasih sayang, kelimpahan berkatnya, kelimpahan pertolongan. Ada banyak kelimpahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ayub 10 ayat 2 katakan, pemeliharamu menjaga nyawamu. Jadi kan sering kalau kita keluar rumah, Tuhan Engkau melindungi kami dari bahaya maut dan lain sebagainya. Jaga, memelihara nyawa kita, menjaga nyawa kita ketika kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka Dia yang akan mengambil kendali, mengambil kekuatannya mengalir dalam kehidupan kita. Kalau kita mempercayai Dia sebagai pengendali atau pengambil kontrol dalam kehidupan Allah, yang menaruh pagarnya dalam hidup kita seperti Ayub itu, yang dimana Tuhan menaruh pagar tanpa seizinnya, tidak ada seorang pun yang dapat menyentuh Ayub, tanpa ambil hartanya Ayub. Tetapi Tuhan izinkan itu semuanya. Apakah Ayub masih tetap fokus kepada Dia atau fokus kepada harta bendanya? Ternyata terpujilah Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dalam kata-kata ini Ayub tidak berdosa. Masih banyak persoalan-persoalan yang dialami, tetapi saya mau katakan pada akhirnya dia keluar sebagai pemenang, karena dia tahu bahwa pemeliharaannya itu hidup, pelindungnya, penebusnya itu hidup. Dan itu sebabnya sebagai orang yang percaya memasuki 2022 ini, mari kita terus bersama dengan Allah, mari kita terus bersama dengan Yesus, mari kita lebih mencintai firman Allah, lebih fokus membaca firman. Adakan pertemuan-pertemuan khusus kita dengan Tuhan di tahun 2022 ini. Jangan habis satu hari kita berdoa terus, tidak ada lagi doa yang kita sampaikan, tidak ada lagi pembacaan firman Allah yang kita lakukan, tapi sebagaimana jiwa kita, tubuh kita berikan 3 kali makan dalam satu hari. Mari kita belajar memberikan jiwa kita ini juga dengan makanan rohani daripada firman Allah, dengan membaca firman Allah pagi, siang, sore, dan bila perlu memperkatakannya dan menghafalkannya di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam tahun 2020 tidak tahu banyak firman Allah, tapi di 2022 dengan belajar 1-2 ayat satu hari atau 2 hari, kita bisa menambah ayat yang kita hafal. Karena firman Allah katakan, tinggallah dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, dan kalau itu terjadi, apa saja yang kau minta dan doakan, apa saja yang kau inginkan, hal itu akan diberikan kepada kita. Jadi kalau kita bersama dengan Yesus, kita tinggal bersama, firman Allah tinggal di dalam kita, dan apapun yang diinginkan hati kita, kata firman Allah, itu akan diberikan kepada kita. Jadi betapa pentingnya kita memiliki Yesus, tinggal bersama dengan Yesus, dan betapa pentingnya juga kita memiliki firman dalam kehidupan kita, sehingga kita bukan hanya penghafal firman Allah, ya, tapi kita tahu firman Allah untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Kalau firman Allah katakan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan, penuh kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ya, kalau yang melihara hidup kita, ya serahkan. Kalau kita dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan terjepit, ya serahkan kepada Tuhan. Dan kan Dia yang berkata bahwa Tuhan itu yang memelihara kita. Apa saja kau minta dan doakan, percaya bahwa engkau sudah menerimanya. Ya percaya saja. Belajar mempercayai sebagaimana yang dikatakan firman Allah. Kalau Tuhan katakan belajar tahan, ya belajar kita tahan. Kalau dikatakan belajar kita memberitakan kasih karunia, ya belajar kita memberitakan kasih karunia, baik langsung maupun tidak langsung. Belajar untuk percaya pada pemeliharaan Allah. Karena di dalam Mazmur 55 ayat 23 di sana dikatakan, Ia akan memelihara engkau. Jadi pemeliharaan Allah itu kekal adanya. Makanya Tuhan katakan, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Jadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita selama kita bersama dengan Tuhan. Di 2022 kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan ini. Ya, bayangkan
desain Allah begitu luar biasa bagi perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian yang diberikan oleh Allah. Tapi karena mereka keras kepala, tegar tengkuk, tidak mentaati Allah dalam hidup mereka, dan pada akhirnya mereka tertinggal. Dan mereka yang taatlah yang masuk, itu pun hanya 2 orang yang usia tua, yang 20 tahun ke bawah, ya di bawah pimpinan dari Yosua dan Kaleb. Kenapa? Hidup yang 20 tahun ke atas itu mati. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana kehidupan mereka, bagaimana keadaan mereka, karena kedegilan hati mereka. Kemarin saya sudah perpisahan tahun sudah saya katakan bagaimana mereka yang 10 kali bersungut-sungut mencobai Tuhan, ada karena kuburan lah, ada karena makanan nggak ada, bawang putih, bawang, ada karena air lah, macam-macam yang bisa dipermasalahkan akan dipermasalahkan oleh orang Israel. Dan pada akhirnya Allah murka dan mereka dihamparkan selama 40 tahun di padang gurun. Dan itu sebenarnya tidak perlu sampai seperti itu. Tapi karena percayaan mereka akan pemeliharaan Allah, dan pada akhirnya Allah membuat mereka, bahkan firman Allah, Tuhan mau menghanguskan mereka semua dan akan melahirkan generasi dari Musa. Tapi Musa katakannya tidak mengeluarkan, apa kata bangsa-bangsa, dikeluarkan mereka dari perbudakan untuk dihanguskan. Tapi bentar juga itu Musa. Luar biasa itu Musa. Kalau orang yang sombong, ya sudah, aku sudah gedek dengan mereka, aku sudah tidak suka dengan mereka karena mereka ini suka-suka bersungut-sungut. Tapi Musa itu tidak. Haleluya. Dia tahu pemeliharaan Allah itu kepada dirinya, kepada orang Israel juga. Dan itu sebabnya biarlah kita tetap percayakan pemeliharaan Allah. Kita cakap untuk bersyukur, kita terus juga untuk percaya pada pemeliharaan Allah. Dan yang ketiga adalah taat, tetap hidup taat. Saya membaca di dalam Ulangan, ya, di dalam Bilangan 22 sampai Bilangan 24. Di situ kisah Bileam, ya, Bileam yang diminta oleh Raja Moab, yaitu Balak. Jadi dia akan diberikan upah yang besar, upah yang sangat luar biasa ketika kalau engkau mau mengutuki, karena Raja Balak sudah mengetahui Bileam ini, kalau dia mengutuk seseorang maka itu akan terjadi. Kalau Bileam memberkati seorang, Bileam akan apa yang dikatakan itu akan terjadi. Kalau dibilang diberkati maka dia akan diberkati. Dan itu sangat membuat mereka ingin supaya Bileam itu datang dan menyumpah serapah. Dan Alkitab mengatakan kalau di dalam Bilangan 22 ayat 21 sampai dengan 35 di sana dikatakan tentang cerita bagaimana sebenarnya fase pertama Allah melarang dia untuk pergi kepada Balak, Raja Moab. Tapi fase kedua, ketika mereka diutus lagi dari utusan Raja Moab, itu Raja Balak menyuruh orang-orang yang lebih terhormat, kata firman Allah, dan kemudian Allah akhirnya mengizinkan. Tetapi dalam kisah itu, di dalam kisah 21 itu, 22 sampai 20, Bilangan 22, 21 sampai 35 itu terjadi sesuatu yang sangat membuat saya terheran-heran. Karena apa? Bileam itu pergi atas izin Tuhan. Tetapi kemudian ketika dia mau pergi, dia mau dibunuh oleh Tuhan, mau dibunuh oleh malaikat Allah. Tetapi keledainya ini sangatlah luar biasa. Karena apa? Bileam yang sebagai nabi Tuhan, tetapi dia tidak bisa melihat apa yang dilihat oleh keledai itu. Dan pada akhirnya
dia menyisi dari ladang dan dibalikkan lagi, ditembok, dipepetkan lagi ke tembok kakinya, dan kemudian dicabut lagi. Lalu kemudian di ujung yang tidak bisa lagi, akhirnya si keledai menundukkan diri, dan disitulah keledai itu dibukakan Tuhan mulutnya, bahwa kenapa engkau memukul aku sampai 3 kali? Tidakkah seumur hidupmu aku yang menjadi kendaraanmu? Pernahkah aku berbuat demikian? Tidak. Dan pada akhirnya Tuhan membuka mata daripada Biliam. Dan Alkitab mengatakan bahwa jalan yang kau tuju itu adalah jalan kebinasaan. Jadi saya mau katakan bahwa ketika Balak meminta dia, pertama dia tidak mau, kedua juga dia kalau tidak Tuhan izinkan saya tidak akan berangkat, karena dia belajar taat kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan itulah yang akan dikatakannya. Tetapi ketika Tuhan izinkan dia berangkat dalam perjalanannya, memang siapa yang tahu pikiran manusia, siapa yang tahu motif hati manusia, niat manusia, tulus atau tidak, apa yang sedang dipikirkan, tawaran apa yang begitu menggiurkan yang sudah ditawarkan kepadanya, emas dan perak, sebanyak apapun yang kau inginkan akan aku berikan, asal engkau menyumpai bangsa itu. Nggak disebut bangsa Israel, asal engkau menyumpai bangsa itu. Dan dia tetap berkata bahwa pada akhirnya Tuhan mengizinkan dia, tapi saya yakin dan percaya dia tidak akan lagi punya motif yang tidak baik, karena jelas 3 kali Alkitab mengatakan dia menyerumpah memberkati Israel mati. Raja Balak itu marah kepadanya. Sebenarnya aku sudah ingin memberikan harta yang banyak bagimu, asal engkau mengutuki bangsa itu. Tetapi kan sudah kukatakan, bahkan yang pertama juga saya katakan, istana pun emas dan perak tidak aku terima. Aku hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Dan memang yang mau saya katakan, dalam perjalanan kehidupan ini di 2022 kita tidak waspada. Kadangkala motif kita bisa menyimpang, keinginan hati kita bisa menyimpang. Yang tadinya lurus-lurus, makanya tetaplah kita taat kepada Allah, tetaplah kita membaca firman Allah, tetaplah kita dekat kepada Tuhan, tetaplah kita membangun hubungan akrab kita dengan Tuhan, sehingga ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan apa yang tidak berkenan, Tuhan mau berkenan menyampaikan firman-Nya kah, atau melalui tegurannya dalam doa-doa yang kita sampaikan, atau bagaimanapun cara Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada kita, atau melalui teman, melalui siapa saja, Tuhan bisa pakai itu semuanya, sehingga kita di dalam 2022 kita tetap masuk di dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita orang yang cakap bersyukur, kita mempercayai Allah sebagai pemelihara kita, tetapi kita tidak lupa untuk terus taat terhadap Dia dan terhadap firman Allah. Karena itu penting. Kalau kita tidak taat, biarpun kita percaya, biarpun kita banyak bersyukur, kita nggak mau taat terhadap Dia dan terhadap firman Allah, ya nggak ada artinya. Tetapi ketika kita belajar seperti apa yang Biliam lakukan ini, sekalipun dia mendapat iming-iming harta yang begitu luar biasa, dan sempat juga dalam peristiwa bilangan 22, 21 sampai 35 itu, sampai Allah membuka mulut keledai itu. Kalau sekarang itu terjadi, ada mulut sapi, mulut apa, mungkin saya akan sampai ke Amerika Serikat bertemu dengan Oprah. Saya akan katakan, kambing saya bisa berbicara karena menegur saya. Tapi untung ada kambing saya ini, atau kerbau saya, ada sapi satu, ayam saya ini. Akan gempar ya, akan gempar. Dan ya, dunia akan gempar kalau sampai ada. Tapi ini pernah terjadi, yang dilakukan oleh Allah sendiri. Puji nama Tuhan. Tetapi dari situ kita bisa lihat bagaimana Alkitab katakan ketika
3 kali diperhadapkan, sampai bayangkan itu bukan sedikit sapi yang dikorbankan dalam 3 kali itu. Jadi 7, 7, 7, 7, 21, belum lagi lombanya dan lain sebagainya. Banyak. Hanya untuk mendapatkan momen supaya Raja Bala, oh mungkin dari sini dia nggak cocok, dari sana cocok, dari sana cocok, dari sini nggak cocok juga, dari sana nggak cocok. Sampai 3 kali kata Alkitab. Tapi dia telah mengambil keputusan untuk terus percaya kepada Allah dan terus melakukan apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan. Ayat 26 sebagai terakhir saya bacakan. Tetapi bila menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan. Saya berharap di 2021 ini segala yang difirmankan Tuhan, segala yang diajarkan kepada kita, segala apa yang difirmankan oleh Tuhan, itulah yang kita lakukan di dalam 2022 ini, sehingga kita melihat tangan Tuhan yang sangat perkasa, tangan Tuhan yang sangat dahsyat itu akan terus menyertai. Allah yang penuh kuasa, Allah yang maha dahsyat menyertai kita di dalam segala situasi dan keadaan kita. Apa yang kita butuhkan Tuhan jawab, apa yang kita minta Tuhan berikan, dan apa yang kita doakan tentang orang lain itu ditolong oleh Tuhan, atau orang sakit disembuhkan oleh Tuhan, dan lain sebagainya. Karena apa? Tuhan bersama dengan kita. Allah tidak pernah melihat kekayaanmu, Allah tidak pernah berapa banyak hartamu, tetapi ketika kita hidup taat kepada Allah, kita hidup mentaati firman Allah, sebagaimana Bileam katakan, apa yang dikatakan oleh Allah itulah yang akan aku lakukan. Dan saya berharap apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pergumulan pagi kita bersama dengan Tuhan, itulah yang akan kita lakukan, itulah yang akan kita kerjakan. Dan jangan pernah lupakan Tuhan di hari-harimu bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan mampu menolong engkau, Tuhan akan mampu memberkati kehidupanmu, Tuhan akan mampu mengerjakan sesuatu jauh di luar kemampuanmu. Karena apa? Tuhan mau menyatakan segala kebaikannya. Dan ketika engkau diberkati Tuhan, jangan pernah engkau menjadi sombong. Dan ketika Tuhan memakai engkau dengan caranya Bileam, walaupun tidak dapat apa-apa, tapi engkau tetap taat kepada Tuhan dalam segala hal. Karena Tuhan punya cara untuk memberkati Bileam, dan Tuhan punya cara untuk menolong setiap umatnya. Tapi ketika engkau hidup seperti Ishak yang menabur, kata firman Allah, 100 kali ganda hasilnya, karena ketaatannya kepada Tuhan, karena kepenurutannya kepada Tuhan. Dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita di tahun 2022 ini, mari kita memasukinya bersama dengan Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan yang melihara kita, dan cakaplah untuk bersyukur. Dan ketika kita memiliki ketiga hal ini dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya Tuhan akan mendemonstrasikan kebaikan dan kasih sayangnya kepada setiap kita yang mempercayai, dan yang dimana kita, Tuhan tempat kita bersyukur, Tuhan tempat kita meminta kekuatan, dan Tuhan tempat kita melakukan ketaatan kita dan penyembahan dan pujian kita. Dan hanya Tuhan. Berfokuslah pada Tuhan di 2022 ini. Jangan berfokus kepada pekerjaan, jangan berfokus kepada, bukan berarti Anda tidak bisa fokus pada pekerjaan, itu bukan. Kalau Anda berfokus kepada pekerjaan, engkau tidak akan lupa fokus kepada Tuhan. Tapi kalau engkau fokus kepada Tuhan, Tuhan akan membuat engkau bisa berfokus kepada pekerjaan. Jangan balik, kau berfokus pada sana, belum tentu bisa engkau fokus kepada Tuhan. Tapi kalau engkau fokus kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan bisa menolong engkau dengan caranya yang heran dan ajaib. Asal engkau utamakan Dia, dan Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang besar yang tidak pernah engkau bayangkan dalam hidupmu di tahun 2022 akan terjadi bersama
keluarga bersama Engkau semua. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan saya juga berharap kita terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita terus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dengan segala ketaatan kita kepada firman dan kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Satu hari hampir kami selesaikan dalam di tahun 2022, dan kami sungguh bersyukur menikmati segala kebaikan Tuhan, menikmati segala kasih sayang Tuhan, menikmati segala hal yang indah di hari ini. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Tak dapat kami balaskan segala kebaikan dan kasih sayang hingga kami boleh memasuki 2022 bersama dengan kekuatan baru, iman yang dari Tuhan, ketaatan yang dari Tuhan, ucapan syukur yang berlandas dari hati yang tulus kepada Tuhan dan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dan kami memasuki 2022 bukan untuk kehebatan kami, tapi untuk kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan malam ini kami terus tetap menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Dan bila kami mau tidur, Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap melindungi kami. Terpujilah Engkau, dan kami mau tetap berkata, Tuhan memberkati kami, dan Tuhan menolong kami semuanya di dalam segala pergumulan hidup kami. Dan Tuhan menyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, genggam tangan kami. Teruslah Engkau berpegang, teruslah Engkau memegang tangan kami. Kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sadar keterbatasan kami sadar kami manusia yang terbatas, tapi Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puja, Tuhan yang tempat kami memuja dan tempat kami taat adalah Tuhan yang tak terbatas. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan doa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam Indonesia, salam Nusantara, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.